Oke, terima kasih. Oke, jadi baik. Sebelum Ibu memasuki materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu mengambil absen dulu. Lucianus, Yuvita, ada Ibu Elizabeth, ada Ibu Estrina. Hadir semua ya? Oke, jadi baik, pada hari ini kita belajar tentang besaran dan satuan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mengidentifikasi besaran-besaran fisika dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengelompokkan dalam besaran pokok dan besaran turunan. Dan kedua, menggunakan satuan internasional dalam pengukuran. Dan yang ketiga, kita mengkonversikan satuan panjang, waktu, dan masa secara sederhana. Oke, di sini Ibu memaparkan sebuah gambar. Silakan adik-adik mengamati gambar tersebut. Apa yang sedang dilakukan pada gambar pertama? Orang yang sedang menimbang berat. Terima kasih. Yang gambar kedua, apa yang sedang dilakukan? Terima kasih. Yang gambar kedua, apa yang sedang dilakukan? Orang yang sedang menimbang berat. Orang yang mengukur, dia menggunakan alat ukur apa? Timbangan. Timbangan, oke. Yang gambar kedua, Timbangan. sama-sama mengukur menggunakan alat ukur. Orang yang mengukur beras, dia menggunakan satuan apa? Yang lain? Sama juga. Kilogram. Gambar kedua menggunakan satuan apa? Menggunakan satuan kilogram. Nah, misalnya berat badan orang tersebut 60 kg. Dibawa ke gram, berapa gram berat badan tersebut? 1000. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, berat badan tersebut 60 kilogram. Dikali berapa? 1000. 60 kali 1000? 60 kilogram. Di sini kita belajar tentang besaran dan satuan. Di mana besaran adalah sesuatu yang bisa diukur, dihitung, mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dengan bilangan. Misalnya besaran itu berat kau 4 gram, banyaknya minyak 30 gram. Besaran terdapat dua macam. Yang pertama besaran pokok dan besaran turunan. Di mana besaran pokok adalah suatu besaran di mana satuannya sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan internasional. Dalam besaran pokok terdapat 7 besaran. Yang pertama ada panjang. Panjang satuannya meter, lambangnya tuh M kecil. Yang kedua ada waktu, satuannya detik, lambangnya sekon atau T. Suhu, satuannya Kelvin.
Jadi di sini kita langsung memasukkan nilai kecepatan. Kecepatannya berapa? 20 per sekon dibagi dengan 20 bagi 5 berapa? 5. Satuannya apa? Satuan meter. Sampai sini bisa memahami? Bisa. Silakan dalam bentuk kelompok. Kelompok 3 di sini. Yang masuk dalam besaran fisika, terus di sini yang itu salah satu garis. Dari kelompok terserah mau pilih atau beraman, pilih salah satu. Garis. Kira apa? Kira apa? Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Mulai dari kelompok 1. Teman-teman kelompoknya juga maju. Silakan kelompok 1. Ganti. Selamat pagi teman-teman dan guru. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami di kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman-teman pertama saya persilakan. Soal yang pertama, kelompokkan kata-kata di atas dengan tabel yang sesuai di bawah ini. Yang termasuk dalam besaran fisika yaitu waktu, suhu, gaya, volume, kuota listrik, energi, luas, intensitas cahaya, jumlah zat, daya, dan panjang. Yang bukan besaran fisika: cantik, indah, sibuk, pahit, jelek, gembira, asin, bagus, senang, manis, dan boneka. Dari kelompok besaran fisika di atas, kelompokkan ke dalam tabel di bawah. Yang termasuk dalam besaran pokok yaitu suhu, waktu, panjang, massa, jumlah zat, kuota listrik, intensitas cahaya. Besaran turunan: gaya, volume, luas, energi, daya, dan massa jenis zat. Jadi soal yang nomor 3, pindahkan besaran pokok di atas ke dalam tabel di bawah ini, kemudian lengkapi satuan internasional. Jadi di sini besaran pokok yang pertama itu massa, satuannya kg, kilogram. Yang kedua panjang, satuannya meter. Ketiga waktu, satuannya sekon. Keempat suhu, satuannya Kelvin. Kelima kuota arus listrik, satuannya ampere. Keenam jumlah zat, satuannya mol. Yang ketujuh intensitas cahaya, satuannya kandela. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan besaran pokok dan berikanlah contohnya. Di sini besaran pokok itu adalah besaran yang telah ditetapkan secara internasional dan tidak ditentukan dari besaran lain. Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, kuota arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. B.
Apa yang dimaksud dengan besaran turunan dan berikanlah contohnya. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya kecepatan, kelajuan, usaha, volume, kecepatan, dan lain sebagainya. Di sini untuk proyek diskusi kami dari kelompok 1 mengambil gambar mikrometer sektor. Terus tunjuk di teman-teman. Mungkin tidak terlalu sempurna tapi hasil. Ini gambar dari mikrometer sektor, alat urupanya. Oh, ternyata begitu dan ada bagian. Dan untuk main bandingnya itu Tentang dari besaran dan satuan tadi. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Untuk itu kami mohon berdiri. Mari kita berikan kencang. Dari jawaban kelompok 1, apakah ada yang sama? sama ada gambar yang berbeda. Gambar yang berbeda. Dari kelompok 2 gambar apa? Penggaris Tunjukkan di teman-teman yang lain. Wih, ternyata begitu. Sudah selesai dengan LKS dan dari kelompok 1 sudah mempresentasikannya. Karena jawaban dari kelompok sama hanya gambar alat yang berbeda. Kita tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, jadi baik kegiatan pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum kita menutupnya, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang dari adik-adik yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, silakan Eti. Kesimpulan. itu besaran itu adalah suatu yang dapat diukur, dan besaran itu terdiri dari dua bagian, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Dan untuk satuan itu termasuk dalam sebagai pembanding di dalam suatu pengukuran besaran. Dan satuan juga terdiri atas satuan baku dan juga tidak baku. Mari kita berikan tepuk tangan. Apakah ada yang mau menyimpulkan lagi selain Epi? Oke, jadi baik. Pada hari ini kita tadi sudah belajar tentang besaran dan satuan. Besaran tadi itu ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Dan satuan juga ada dua, besaran baku dan besaran tidak baku. Dalam pengukuran adik-adik jangan lupa, dalam pengukuran itu sangat penting perannya satuan tersebut supaya kita tahu nilai dari ukuran benda tersebut. LKS silakan ditumpul. Terima kasih atas partisipasinya. Pertemuan kita ditutup dengan selamat pagi.